Maka poin pentingnya, sosial media ini tentu harus bisa kita pelajari. Personal branding harus kita pelajari. Dan untuk mencapai kesuksesan tersebut, maka kita butuh haus atensi dari sosial media. Gue pernah dengar suatu kata-kata yang bunyinya seperti ini. Atensi adalah mata uang baru. Halo guys, kembali lagi di channel gue, channel Matfi, dan gue Tori. Di mana channel ini gue akan selalu membahas tentang mindset, personal branding, dan juga dunia digital. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar lo nggak ketinggalan info bermanfaat lainnya. By the way guys, ada sesuatu hal yang menarik banget buat kita bahas. Tentu di era 2026 ini, sosial media seperti sudah menjadi keharusan untuk kita punya. Karena begini bro, baik lu seorang pengusaha, baik lu seorang pedagang, UMKM, untuk memasarkan produk, itu nggak bisa lagi nih dengan cara door to door aja. Karena di era sekarang, cara memasarkan produk agar lebih dikenal luas lagi, itu melalui sosial media. Betul? Banyak banget nih, pedagang dan UMKM itu sukses di zaman sekarang hanya karena mereka viral di sosial media. Maka poin pentingnya, sosial media ini tentu harus bisa kita pelajari. Personal branding harus kita pelajari. Dan untuk mencapai kesuksesan tersebut, maka kita butuh haus atensi dari sosial media. Gue pernah dengar suatu kata-kata yang bunyinya seperti ini. Atensi adalah mata uang baru. Dan di video ini gue mau jelasin kenapa atensi itu adalah mata uang baru. Dan kenapa orang yang berani tampil depan kamera atau bikin konten punya peluang lebih besar buat sukses. Sekarang gue tanya ke lu, kenapa orang rela bikin video tiap hari? Kenapa orang kejar viral? Kenapa brand bayar mahal influencer? Jawabannya cuma satu bro, atensi. Atensi itu apa? Atensi itu adalah perhatian. Dan di dunia digital ini, perhatian bisa diubah jadi apa aja. Uang, peluang, relasi, kepercayaan, bahkan kekuasaan, pengaruh. Lu punya atensi nih bos, lu punya kendalinya. Sekarang gue lurusin satu hal. Viral itu bukan tujuan akhir. Viral itu pintu atau jembatannya. Masalahnya banyak orang yang salah paham. Mereka pikir, viral mah murahan, viral mah nggak bermutu. Bro, kalau lu nggak viral, gimana orang tahu lu ada? Yang salah itu bukan viralnya bro, tapi apa yang lu lakuin setelah viral. Lalu gimana caranya kita viral? Kontennya harus apa? Edukasi, komedi, opini, kontroversial. Jawabannya terserah, bebas bos. Yang penting satu dulu, lu muncul dulu di permukaan sosial media. Mau lu lucu, mau lu serius, mau lu nyeleneh, pokoknya di awal jangan so ideal dulu deh. Di awal kejar atensinya dulu, karena atensi itu bahan bakarnya nantinya. Sekarang kita bahas yang sensitif. Konten kontroversial itu boleh apa enggak? Boleh, tapi kontroversi ini itu hanya dijadikan sebagai alat aja bro. Lu boleh viral karena kontroversi, tapi nantinya itu lu gimana caranya abis viral, lu arahkan konten lu ke positif. Kayak misalkan lu kasih edukasi, value, cerita, pengalaman, bebas. Yang penting positif. Karena kalau enggak, lu bukan dikenal karena karya, tapi karena ributnya bos. Nah, gue kasih contoh, ada salah satu YouTuber ya, Bimo. Kalian pasti tahu lah siapa dia gitu kan, dengan kontroversinya dia gitu kan. Uniknya adalah ketika dia memberikan kontroversi seperti keluarganya gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan, intinya kontroversi banget nih orang nih gitu kan. Tapi ketika namanya udah mulai naik, ya walaupun tadinya karena hujatan lah ya, namanya naik, orang mulai notice, dia mencoba untuk membelokkan kontennya ke arah yang positif. Motivasi, konten gym gitu kan, intinya hal-hal yang positif. Sampai pada akhirnya disitulah terjadinya pro kontra. Yang kontra, nih orang mah kontroversi, tapi orang yang pro, tapi kok dia tetap ngasih manfaat kok ke gua, ngasih kok ngasih yang bisa bikin gua jadi lebih semangat lagi kok, dan dia juga ngehibur kok, dan lain sebagainya. Nah itulah, ketika namanya udah naik, udah mulai oke nih, udah mulai enak nih gitu kan. Itulah bro, atensi itu diperluin bro untuk di zaman sekarang. Lu nggak berani untuk ngonten, nggak berani untuk ngomong depan kamera. Kalau nggak sekarang kapan lagi bro? Ini udah 2026 gitu kan. Bukan lagi kita cuma jadi seorang orang yang misterius gitu kan, sok-sokan misterius gitu, enggak. Udah bukan zamannya bro. Sekarang tuh udah, ya kita istilahnya bukan flexing, enggak. Istilahnya adalah kita memperlihatkan value kita, memperlihatkan achievement kita gitu kan. Enggak apa-apa bro, lo gua habis lomba ini, itu tuh untuk meningkatkan trust orang lain ke lu gitu kan. Dia prestasi gitu kan. Kayak Bingo nih, dia walaupun kontroversi, dia jago bahasa Inggris gitu kan. Karena ya mesti orang Indonesia tuh soal bahasa Inggris tuh agak kurang lah ya gitu kan. Tapi karena, dan orang yang bisa bahasa Inggris itu bisa dianggapnya keren juga gitu kan, yang lancar bahasa Inggris gitu kan. Nah disitulah ketika hal positifnya terbawa, orang-orang mulai suka. Dan ketika lu berani show up, orang-orang mulai notice lu, dan lu akan mendapatkan sesuatu hal yang besar di situ gitu kan. Nah sekarang balik lagi ke masalah yang awal nih. Kenapa
banyak orang nggak mulai-mulai untuk bikin konten, untuk ngomong depan kamera, tampil depan kamera gitu kan. Sebetulnya bukan karena nggak punya ide, bukan karena nggak punya skill, nggak juga. Tapi intinya karena takut dinilai sama orang. Ntar gue diketawain gimana? Ntar gue dihujat gimana? Padahal di luar sana, orang yang lebih berani lagi ngambil peluang yang harusnya bisa jadi itu milik elu, bro. Gue mau jujur dan agak kejam juga ya. Di era atensi saat ini ya, orang yang diem itu akan kalah deh. Bukan karena ya dia bodoh, nggak juga. Tapi karena dia nggak kelihatan aja. Lu ya boleh jago, lu boleh pinter, tapi kalau lu nggak tampil, algoritma nggak peduli, bro. Lalu solusinya bukan langsung jago, solusinya mulai aja dulu, mulai jelek aja dulu nggak apa-apa. Mulai dengan suara gemeter, mulai dengan ngomong belepotan, karena keberanian itu dilatih, bukan ditunggu, bro. Dan ingat satu hal, semua orang yang besar di internet pasti pernah punya video yang memalukan, video yang jelek. Dan atensi adalah mata uang baru di dunia digital saat ini. Dan kamera adalah mesin cetaknya, bro. Kalau lo mau sukses di era ini, lo harus berani kelihatan. Bukan nunggu sempurna, nggak usah. Tapi lo langsung berani aja. Like kalau video ini kebuka mata lo. Share ke teman lo yang masih kebanyakan mikir. Dan subscribe, karena di sini kita nggak nunggu siap. Kita latih keberanian bersama-sama. Dan gue Tori, and that's it. See ya.